di hari ini. Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Selundupkan sabu-sabu menggunakan jasa ekspedisi. Seorang pria di Merauke ditangkap polisi. Inspeksi mendadak di Jalan Trans Papua, Wamen PUPR temukan 18 ruas jalan rusak parah. Yakinkan teman-temannya vaksin COVID-19 aman, seorang vaksinator COVID-19 memvaksinasi dirinya terlebih dahulu. Polisi berhasil menangkap pengedar sabu-sabu antar provinsi di Merauke Rabu kemarin. J ditangkap setelah polisi menangkap terlebih dahulu 2 orang kurir yang dimintai tolong pelaku untuk mengambil barang haram itu di salah satu ekspedisi di Jalan Nowari, Merauke. Dari keterangan 2 kurir itu, polisi kemudian menangkap J di rumahnya. Polisi juga menyita 17,5 gram sabu-sabu siap edar yang dikemas menjadi 2 paket. Sudah kita lakukan sampai kita bawa. Dan seluruh barang bukti ini berjumlah diperkirakan 17,5 gram. Sementara masih dalam proses terhadap kepemilikan barang, kita amankan dari 2 orang. Kemudian pengakuan seluruhnya diakui oleh saudara J. Pak, untuk asal barang pengirim? Ya, itu aja. Dari mana Pak? Dari Jogja. Jogja. Nah, pengiriman lewat apa? Pesawat? Pengiriman titipan kilat. Titipan kilat ya. Ya, pesawat. Memang ini sudah menjadi incaran kepolisian Pak? Memang ini udah dilidik jauh-jauh sebelum tahun baru kita udah lidik. Belum selesai. Polisi masih mengejar pengirim sabu-sabu yang dikirim dari Yogyakarta. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Proyek Jalan Trans Papua yang dikerjakan mulai tahun 2016 lalu hingga kini belum juga selesai. Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo yang mendapat informasi Jalan Jayapura Wamena terputus langsung melakukan inspeksi mendadak ke Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua Jayapura Wamena adalah jalan yang memiliki rute penting karena menjadi nadi peredaran logistik menuju ke wilayah Pegunungan Tengah. Wamen PUPR menemukan sejumlah ruas jalan yang masih belum selesai dikerjakan kontraktor. Kondisinya seperti kubangan lumpur di Distrik Airu, Kabupaten Jayapura. Mobil yang melintas harus ditarik menggunakan ekskavator agar bisa melewati jalan itu. Wamen juga menemukan lokasi longsor yang menutup jalan, tepatnya di kilometer 262 yang berada di Distrik Waris. Jalan itu tidak bisa dilalui kendaraan umum dan logistik, apalagi jika turun hujan. Selain itu, banyak jembatan yang masih berbahan kayu yang sangat beresiko jika dilalui kendaraan umum. 90-an kilo ini kan mau diaspal. Saya berharap begini, karena ini kan tanah agak labil begitu. Agak labil, kemudian ini kan sebelum kita lewat itu kan ada patahan-patahan yang terjadi waktu kita ada masuk di Waris, kemudian di Senggi kan begitu. Nah, saya berharap jangan sampai itu terjadi di sini. Dan tadi saya minta konsultan pengawas untuk awasi dengan baik, karena banyak penyelewengan yang terjadi karena konsultan pengawasnya tidak pernah ada di tempat gitu ya. Kita punya kasus di beberapa tempat itu konsultan pengawasnya tidak pernah ada. Lalu
volume pekerjaan itu mereka kurangi volume pekerjaan, kemudian jadi temuan begitu. Ya, saya berharap konsultan harus ada di tempat, terus kemudian mengawasi para pelaksana konsisten untuk melaksanakan supaya. Belum beresnya infrastruktur Jayapura Wamena ini mengakibatkan masyarakat masih menanggung akibat ekonomi biaya tinggi. Padahal seharusnya rute penting bisa tersambung agar ekonomi rakyat bisa bertahan dalam situasi pandemi ini. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pangdam 17 Cendrawasih mengingatkan prajuritnya tidak menggunakan narkotika apalagi menjadi pengedar. Prajurit yang kedapatan menggunakan narkotika akan dihukum berat. Saat memberi arahan pada ratusan prajurit di Kabupaten Nabire Rabu kemarin, Pangdam Cendrawasih Maijen Ignatius Yogo Triyono mengatakan akan menindak tegas prajurit yang mabuk dan menggunakan narkoba. Narkoba itu sudah bukan hanya di Papua tapi nasional, bahkan internasional. Di mana-mana di seluruh dunia ini yang namanya drugs atau narkoba yaitu dilarang. Karena akan membuat generasi itu habis. Ya, karena narkoba. Untuk itu jangan coba-coba, ya. Baik itu pengguna apalagi pengedar. Ya, sudah selesai kalian, ya. Kalau saya ada yang pelanggaran seperti itu, miras, narkoba, udah nggak ada ampun, ya. Mau itu Tamtama, Bintara, Perwira Pertama, Pamen, apalagi kalau Pati, ya. Nggak ada ampun, ya. Itu hukumannya berat. Selain melarang anak buahnya menggunakan narkotika dan mengkonsumsi miras, Pangdam juga meminta prajurit agar bijak dalam bermedsos. Pangdam berada di Kabupaten Nabire untuk meresmikan Kodim Paniai dan Kodim Deyai. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua. KPU Merauke masih menunggu rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi sebagai dasar menggelar pleno penetapan Bupati terpilih Pilkada Merauke. Komisioner KPU Merauke Muhar Gepse mengatakan tertundanya penetapan pemenang Pilkada Merauke tidak mempengaruhi tahapan Pilkada karena ini sudah menjadi bagian akhir tahapan. Dalam hal penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih ini, itu kami akan plenokan dan tetapkan sesudah adanya surat dari MK terkait dengan register MK untuk daerah pemilihan mana yang masuk dalam gugatan MK, sehingga daerah-daerah yang tidak masuk dalam gugatan MK setelah dapat surat itu, maka 5 hari kemudian itu akan menetapkan hasil penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. Dan itu batasan waktunya di tanggal 18 Januari, ya. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan surat itu, kami akan lanjutkan untuk menetapkan calon bupati terpilih dan wakil bupati terpilih. Karena berdasarkan surat MK tidak ada gugatan di MK berdasarkan daripada pengamatan kami selama ini. Pendukung paslon juga diminta bersabar menunggu penetapan bupati terpilih. Pleno penetapan adalah tahapan akhir Pilkada Merauke. KPU akan menyerahkan hasil pleno penetapan bupati terpilih pada Pemda dan akan diusulkan ke Mendagri untuk selanjutnya digelar pelantikan bupati dan wakil bupati.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hanya 30% tenaga kesehatan yang mendaftar untuk divaksin COVID-19 tahap pertama di Papua. Dari 20.000 nakes yang mendapat pesan singkat Kemenkes, baru 6.000 nakes yang melengkapi persyaratan. Hal ini membuat seorang nakes memberanikan diri untuk divaksin terlebih dahulu agar meyakinkan rekannya sesama nakes bahwa vaksin COVID-19 aman. Dr. Aron Rumainum yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Papua itu memvaksinasi dirinya terlebih dahulu. Vaksinasi itu berlangsung di Aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua Rabu kemarin. Sudah habis ya? Jarum ini tidak boleh ditaruh di mana? Tidak boleh dikepeng, harus taruh. Berbeda dengan Presiden Jokowi yang divaksin oleh vaksinator, Dr. Aron Rumainum memvaksin dirinya sendiri karena dirinya juga adalah salah satu vaksinator COVID-19. Itu yang bisa saya lakukan untuk kepada terutama teman-teman tenaga kesehatan ya. Karena saya tidak bisa melakukan apa juga, cuman saya juga berpikir bahwa memang ada 14 orang yang tanggal 15, ada Pak Pangdam, ada Kepala Biro Ops, ada Pendeta 3, ada Kepala Seksi saya sendiri, Wakil Wali Kota, kemudian ada mahasiswa, ada di sini yang sudah lulus, alumni Unjen, ada juga Kepala Dinas Pendidikan, Ketua ID. Tapi saya pikir lebih baik saya disuntik dulu. Kalau terjadi apa-apa, Pak Pangdam aman, Pak Kepala Biro Ops aman, Pak Kepala Dinas Pendidikan aman, Wakil Wali Kota aman, Ketua ID aman, semua aman, Dewan Adat aman. Dan saya bukan jagoan sebenarnya. Saya masih mengubur pasien COVID, saya masih dekat dengan pasien COVID. Saya tidak tahu COVID ini belum berakhir, saya bisa kena, mumpung ada vaksin gratis, ya saya suntik diri sendiri. Karena minta maaf bukan menunjukkan apa-apa, kebetulan yang di sini tidak ada dokter, perawat, dan bidan yang sudah dilatih vaksinator. Jadi saya terpaksa suntik sendiri. Dinas Kesehatan juga melakukan simulasi proses vaksinasi yang akan dilakukan oleh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Ruangan vaksin wajib menerapkan protokol kesehatan mulai dari masuknya warga hingga nanti selesai divaksin. Penerima vaksin wajib menunggu 30 menit sebelum meninggalkan ruangan vaksin. 14.680 dosis vaksin yang disimpan di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan kini sudah didistribusikan ke Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura. Dinas Kesehatan Papua menyiapkan 400 vaksinator yang akan bertugas di 3 kabupaten. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Jarum ini tidak boleh ditaruh di mana? Tidak boleh dikepeng. Dua pasien positif COVID-19 meninggal dunia Rabu kemarin. Pasien dibawa ke rumah sakit dalam keadaan berat dan sesak nafas. Seorang wanita dan seorang pria itu sempat dirawat selama 1 hari di RSUD Merauke. Tingginya jumlah pasien positif yang meninggal dunia disebabkan karena telah terjadi penularan COVID-19 lokal di Merauke. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan pasien dengan penyakit penyerta dan mendapat penanganan yang terlambat menjadi penyebab utama pasien COVID-19 tak bisa ditolong. Umur 28 tahun ini dengan memang ada penyakit gagal ginjal dan harus cuci darah. Kemudian dirujuk oleh kurik. Kemudian karena setelah cuci darah sesak nafasnya tidak berkurang, dokter curiga. Kemudian diperiksa rapid antigen, hasilnya positif, ya. Kemudian meninggal dunia dan untuk memastikan kita swab jenazah dan hasilnya terkonfirmasi positif. Sedangkan yang kedua itu wanita 68 tahun. Ini riwayat kontak, ya, dengan kontak dengan pasien konfirmasi positif.
Oke. Datang juga dengan keluhan sesak napas ya, saturasi O2-nya menurun. Kemudian langsung diperiksa TCM, hasilnya terkonfirmasi positif. Namun kondisinya terus memburuk, dipindahkan ke ICU dan malamnya meninggal. Jadi sementara dia meninggal berapa, Dok? Yang 13 ya? Jadi kumulatif yang meninggal sampai dengan hari ini terlapor 13 orang. 13 orang. Pasien yang meninggal dunia di RSUD Merauke itu langsung dimakamkan di pemakaman umum COVID-19 Tanah Miring. Data Satgas COVID-19 Merauke per 13 Januari, pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia berjumlah 13 orang dan yang masih dirawat berjumlah 101 orang. Warga terus diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di Merauke membuat seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dicegah oleh pemerintah. Kantor Urusan Agama Merauke menghimbau warga tidak menggelar resepsi pernikahan selama masa pandemi COVID-19. KUA juga menyarankan bagi calon pengantin menggunakan ruangan aula KUA Merauke untuk melaksanakan akad pernikahan. Kepala KUA Merauke mengatakan resepsi dan akad nikah yang digelar di rumah berpotensi menimbulkan kerumunan. Itu memang sudah ketentuannya, kita sudah sampai, cuma masyarakat ini dia mungkin lebih milih di rumah karena menurut pemahaman itu mungkin baru sekali saja dia lakukan nikah anaknya, masa dia mau buat di luar. Itu ada yang dia tetap dia mau supaya laksanakan di rumah karena apalagi anaknya cuma satu perempuan ya, tetap dia pilih untuk setiap pendaftaran. Kita arahkan kalau nikah di kantor itu insya Allah gratis Pak, tanpa Rp1 pun tidak keluar kalau nikah di kantor kalau pada hari jam kerja. Tapi kalau pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari-hari libur tanggal merah tetap bayar. Tetap masyarakat itu yang lebih banyak memilih nikah di rumahnya. KUA Merauke juga mewajibkan calon pengantin yang datang ke kantor KUA menerapkan protokol kesehatan. Calon pengantin yang datang wajib memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan kantor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.